Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safaril. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita memperkenalkan apa itu SDM, apa itu manajemen SDM. Saya mengutip dari satu pakar, yaitu adalah menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dan membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Kemudian kita masuk ke materi inti, yaitu adalah proses manajemen. Sebelumnya, apa itu proses? Proses adalah metode atau cara dalam melakukan atau menangani sesuatu kegiatan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang potensial. Perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perjanjian kerja, dan lain sebagainya. Kita masuk ke proses yang pertama, yaitu adalah perencanaan. Perencanaan ini merupakan suatu langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan organisasi atau sebuah perusahaan. Jika perencanaannya kurang baik, maka sama saja untuk merencanakan sesuatu kegagalan. Adapun perencanaan SDM ini merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka atau para karyawan ini memiliki jumlah dan jenis orang-orang yang tepat serta waktu yang juga tepat. Melalui perencanaan ini, organisasi atau perusahaan itu sendiri bisa menghindarkan dari kekurangan dan kelebihan personil yang mendadak. Kemudian yaitu adalah proses yang kedua. Proses yang kedua itu adalah rekrutmen. Setelah perusahaan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, memperkirakan suplai tenaga kerja, barulah ada yang namanya proses rekrutmen. Apa itu proses rekrutmen? Proses rekrutmen adalah suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi dengan lowongan pekerjaan yang ada. Dalam proses ini, perusahaan dapat menggunakan dua sumber, yaitu sumber yang pertama adalah sumber internal dan sumber yang kedua adalah sumber eksternal. Beberapa perusahaan atau organisasi memiliki kebijakan, yaitu mengutamakan pengisian jabatan yang lowong dengan prioritas promosi kepada karyawan internal perusahaan. Namun sebenarnya mekanismenya tidak hanya promosi, tetapi juga rotasi dan demosi. Apa itu promosi, kemudian rotasi dan demosi? Di sini saya jelaskan singkat. Kalau promosi itu adalah kenaikan jabatan, dan kalau rotasi itu adalah perpindahan di jabatan yang sama, dan kalau demosi itu adalah penurunan jabatan. Itu sumber internalnya. Kemudian yang kedua adalah sumber eksternal. Sumber eksternal ini adalah karyawan yang akan mengisi jabatan atau jabatan yang lowong, ya, dilakukan dengan cara penarikan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, seperti kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, dan sumber-sumber lainnya. Beberapa metode yang digunakan dalam sumber ini adalah antara lain inisiatif pelamar, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah rekomendasi dari organisasi tersebut, dari organisasi si karyawan ini, artinya di luar organisasi yang membutuhkan.
Yang ketiga adalah advertising atau iklan. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya proses seleksi. Setelah memiliki sejumlah kandidat, langkah selanjutnya dalam proses SDM itu adalah seleksi. Setelah kita mencari karyawan, kemudian kita proses ini adalah proses yang selanjutnya, proses seleksi. Proses seleksi ini itu untuk menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi. Lebih jelasnya saya kutip dari salah satu pakar manajemen, yaitu adalah Agus Sunyoto. Proses seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan. Mereka dianggap dapat memperlihatkan unjuk kerja yang diharapkan oleh para pimpinan organisasi. Seperti itu. Kemudian adalah ada yang namanya proses penempatan. Adapun penempatan yaitu adalah merupakan serah terima karyawan baru kepada unit kerja yang membutuhkan dan kepada pimpinan langsung. Dan dengan demikian calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang bersangkutan. Jadi setelah rekrutmen, kemudian sesuai dengan kualifikasi, kemudian diseleksi, kemudian masuk, ya, barulah setelah kemudian diseleksi, kemudian diterima, situ baru ditempatkan di lowongan yang di tempat di suatu jabatan yang lowong, gitu loh maksudnya. Sebenarnya tujuan penempatan itu apa sih? Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama adalah mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua adalah agar orang yang ditempatkan tidak terombang-ambing dalam menunggu apa nih yang mau dikerjakan, gitu loh. Kemudian yang ketiga, menempatkan orang di posisi yang tepat. Dan yang terakhir, agar perusahaan dapat bertindak efisien. Dan yaitu adalah ada yang namanya pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar tujuannya itu adalah selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan skill atau keahlian dan kemampuan untuk mengerjakan tugas saat ini dan membantu tenaga kerja untuk menguasai keahlian dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan. Sedangkan pengembangan itu lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian konseptual dan pengembangan pribadi yang dibutuhkan manajer untuk menempati jabatan yang lebih tinggi di masa mendatang. Jadi setelah ada sebuah perencanaan, kemudian ada sebuah rekrutmen, di situ mencari karyawan yang sesuai dengan kualifikasi, kemudian diseleksi ternyata lolos, kemudian ditempatkan di jabatan yang lowong. Di sini ada yang namanya pelatihan dan pengembangan agar si karyawan itu bisa berkembang lah, istilahnya berkembang skillnya, berkembang kemampuannya gitu. Sebetulnya apa sih pengertian pengembangan dan pengembangan lah. Pengertiannya adalah secara umum itu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan yang akan datang.
dan manfaat ini dapat dirasakan oleh karyawan itu sendiri, kemudian perusahaan itu sendiri, dan juga intra atau antar grup lah. Kemudian tujuannya untuk apa gitu? Tujuannya itu adalah meningkatkan kualitas output, meningkatkan kuantitas output, menurunkan biaya limbah dan perawatan, menurunkan jumlah terjadinya kecelakaan di dalam suatu perusahaan itu atau organisasi, kemudian menurunkan ketidakhadiran kerja, dan juga mencegah, yang terakhir adalah mencegah timbulnya antipati karyawati. Kemudian untuk pelatihan dan pengembangan ini, faktor yang berperan itu adalah efektivitas biaya, materi yang dibutuhkan, prinsip pembelajaran, ketepatan dan kesesuaian fasilitas, kemampuan dan preferensi peserta, dan juga yang terakhir kemampuan preferensi instruktur. Jadi ini yang mungkin faktor yang berperan nanti dalam pelatihan dan pengembangan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga mempermudah dalam pencapaian suatu tujuan bersama. Peranan manajemen sumber daya manusia sangat penting karena sasarannya tidak lagi terbatas pada menjamin kepatuhan para anggota kepada ketentuan-ketentuan di bidang kepegawaian, melainkan diarahkan kepada maksimalisasi kontribusi yang mungkin diberikan oleh setiap orang ke arah tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen SDM memiliki dua fungsi, di antaranya fungsi manajerial dan fungsi operasional, yang masing-masing terdiri dari mengatur, merencanakan, pengorganisasian, memimpin, serta mengendalikan manusia yang merupakan aset penting bagi perusahaan. Sedangkan sebagai fungsi operasional, karyawan termasuk pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang selanjutnya, untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang potensial, perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia, yaitu yang dimulai dari tahap perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta proses-proses yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi